kajian tentang ritual, intelektual dan spiritual ini diinspirasi dari hadis pertama Sahih Muslim. Saya sudah banyak menyebut. Jadi kita ini secara dalil Al-Quran dan Sunnah, ternyata yang banyak kita ambil itu cuma beragama secara ritual. Ini yang masuk kepada simbol. Dalam hadis pertama Sahih Muslim itu terjadi dialog hebat antara seorang malaikat yang menyerupai manusia, menyerupai Nabi Yusuf atau di zaman Nabi disebut Dihya, berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Di zaman Nabi itu biasa malaikat menyerupakan diri jadi seseorang lalu datang ke Nabi, datang kepada orang yang sangat dihormati oleh makhluk Allah seperti malaikat. Apakah sampai sekarang masih berlaku? Berlaku. Jadi sebenarnya kita kalau lagi di mana, itu tidak semua orang itu tubuh fisik itu dia manusia biasa. Ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Ini malah anugerah sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita kemana, di pasar, di masjid, di majelis, di kantor, di mana rumah makan, di jalan, orang yang kita temui mungkin bertubuh fisik. Kadang-kadang itu bukan manusia, tapi sesuatu yang Allah serupakan. Dia yang bisa berubah-ubah ini bisa malaikat, bisa ruh-ruh yang suci, bisa juga ruh-ruh yang jahat seperti syaitan ya. Makanya beberapa sahabat itu bisa ketemu setan, bisa ketemu jin. Beberapa sahabat ketemu ketemu Jibril alaihissalam, seperti Ibnu Abbas pernah bertemu Jibril 2 kali. Di luar hadis ini. Sedangkan hadis ini saksi besarnya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah saksi bahwa ada orang yang datang ke Nabi, ternyata itu adalah sosok Jibril. Umar itu udah curiga dari awal. Ketika orang ini datang, Umar ini sudah hampir hafal semua orang di Madinah. Sangat mengerti jika ada orang baru atau orang pendatang atau orang yang safar. Ternyata orang ini nggak masuk kemana-mana. Dibilang orang baru, ya kok nggak ada yang kenal juga. Dibilang safar, kok tidak ada debu di wajah, di bajunya, tidak, rambutnya masih rapi, serbannya masih oke. Maka Sayyidina Umar curiga. Orang ini datang untuk mengajari umat Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertamanya tentang Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Masih ingat, ini mungkin beberapa tempat saya sudah membahas, tapi pada kajian kali ini saya akan membahaskan bahasa yang lebih baru lagi. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadi fasilitas beragama. Agama itu nikmat, Bapak. Ya, kebanyakan orang menganggap agama itu beban, karena cuma belajar ritual. Jadi kalau kita belajar agama itu cuma bab ritual, maka kita akan menganggap agama itu beban. Sholat itu beban, zakat itu beban. Maka coba lihat orang-orang yang pengusaha kaya, kalau menganggap agama itu beban, kalau ngasih pertanyaan kepada kiai, kepada ustadz, itu bagaimana cara mengurangi bayar zakat. Seperti orang-orang yang terbebani bayar pajak. Dia nganggap pajak itu beban. Sama, bagaimana cara ngurangin bayarnya. Jadi carilah pertanyaan-pertanyaan yang kira membenarkan, mencari pembenaran terhadap kemalasan dia beragama. Ini banyak. Ini akibat beragama secara ritual. Pertanyaan Sayyidina Jibril itu adalah pertama tentang ritual, yang kedua tentang intelektual, yang ketiga tentang spiritual. Sebenarnya ada pertanyaan yang keempat dan kelima, itu tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Ya. Ini kita simpan dulu, dia udah masuk ke bagian kedua sebenarnya. Jadi kalau nggak beres di bagian kedua, nggak beres di yang ketiga, nggak beres lagi yang keempat. Maka kita cukupkan yang 3. Jika orang beragama tidak mengikuti 3 model ini, maka dia beragamanya tidak sempurna. Ini kalau saya buat ilustrasi pakai whiteboard di sini, silakan diperhatikan ya. Di sini teman-teman yang melakukan Allah, sahabat-sahabat dimanapun, coba lihat ada semacam seperti ini ya. Kita ulangi deh. Jadi beragama itu bagi 3 aja. Pertama, ritual. Ritual ini simbol.
Simbol-simbol main di sini. Yang kedua, intelektual. Ya. Yang ketiga, spiritual. Nah, ini penting sekali. Kenapa ada orang sholat masih korupsi? Itu karena spiritualnya masih kabur. Jadi dia sholat nih, ya, tapi dia korupsi. Nah, di sininya bermasalah, gitu ya. Ada orang sholatnya bagus, hajinya udah berkali-kali, hafal mungkin beberapa ayat, zikirnya bagus, tapi suka hoax. Nah, berarti masalahnya di sini intelektualnya kurang oke. Dan kita lihat banyak hari ini, hatta kiai aja banyak kena di sini, ya. Apalagi orang awam ya, udah kena hoax sudah. Betul-betul mengerikan ini. Jadi kebanyakan orang beragama itu di sini aja, di bagian ritual. Nah, simbol ini orang akan mengira orang soleh itu yang berserban, berkopiah, berjenggot. Ya itu tanda orang soleh secara zahir. Tapi secara batin kan belum tentu. Ada orang bersorban, berkopiah, bersarung, tapi nggak suka nyapa, berarti spiritualnya nggak oke. Ya. Jadi spiritualnya bermasalah. Ya. Dia spiritualnya. Ada orang dia tahajud bagus, sedekah bagus, tapi ketika mendengarkan gosip tentang COVID, tentang apa, tentang konspirasi, itu gampang terima. Oh, berarti intelektual dia nggak oke. Nah, ini banyak terjadi, teman-teman. Sayang sekali. Nah, sekarang kita ganti, ya. Kita ganti sekarang. Saya pendek aja ini ya. Ada tadi intelektual I, ini S ya. Nah, ini aja. Orang ritualnya oke, bagus. Kecerdasannya bagus. Nah, seperti bapak-bapak inilah. Apalagi alumni salah satu organisasi mahasiswa yang menjaga kewarasan berpikirnya memang diajarkan dalam pelatihan-pelatihannya ya. Dalam diskusi-diskusinya dari dulu. Ini biasanya ujiannya di bagian ini, Pak. Di bagian intelektual. Ya. Intelektual oke, nggak ada masalah. Maka pertanyaan, ngapain sholat? Untuk apa sholat? Jadi pertanyaannya mencari rahasia-rahasia, alasan-alasan filosofis. Kenapa zakat? Kenapa tahajud? Kenapa? Jadi kenapanya banyak. Ya. Kalau yang orang ritual, ini nyari pahala. Kalau ini nyari hikmah biasanya, nyari alasan, dalil, ya, nyarinya dalil, nyarinya filosofi. Nah, ini yang dicari oleh orang-orang yang intelektual. Tapi beragama tidak hanya filosofi, karena filosofi itu makanan akal. Kalau akal kebanyakan berpikir ya kapan ritualnya gitu ya. Tapi ini sudah bagus nih, orang begini sudah bagus ya, artinya sudah 2/3 agama. Nah, dibutuhkan kecerdasan berikut. Nah, tapi kalau orang ini cuma sampai di sini dan tidak mengerti alam spiritual, waduh gawat juga ya. Cerdas, amalan banyak, tapi isi kolbunya iri, dengki, nggak beresin ya. Sholatnya belum tentu khusyuk yang ini nih. Ya. Kalau zakat juga dalam hati itu terbersit pengen dipuji walaupun berperang di hatinya. Ya. Nah orang-orang yang ritualnya oke, secara intelektual oke, ini sudah 2/3. Tapi ada orang kebanyakan ya, ini spiritualnya oke, tapi ritualnya belum spiritualnya apalagi. Nah ini banyak nih, ciri-cirinya tukang kritik. Ngeritik mulu, ya. Tukang komentar, suka aja komentar, apa aja dikomentarin. Kita sama-sama tahu lah, banyak di dunia sosial media, ada ustadz, ada public figure yang suka komentar. Nah, ini orang emang kecerdasannya luar biasa secara intelektual, tapi belum tentu dia punya kecerdasan secara spiritual. Orang yang punya kecerdasan secara spiritual ini, dia tahu kapan berbicara, dia tahu kapan harus membalas, dia orangnya pemaaf, ya, legowo, gampang husnuzon. Ya. Nah,
Ini beda ya. Kalau intelektual ini sukanya debat ya. Tapi orang ini gak susah percaya dengan hoax. Nah, ini kalau beragamanya sudah sampai intelektual, insya Allah ini orang-orang akan terjaga dari hadis palsu, berita-berita palsu, iman palsu, ritual palsu juga sama. Cuma kalau orang baru di sini, dia akan kering. Ya, ketemu dia panas terus otak kita karena diajak debat terus ya. Syukur-syukur kalau kemudian ada level berikut, yaitu sampai kepada spiritual. Kalau spiritual terisi, zahirnya sholat, batinnya berniat, ya, intelektualnya berniat, spiritualnya kemudian tunduk kepada Allah. Baru ini yang disebut berislamnya kafah, ya, beragamanya kafah. Jadi spiritualnya oke, intelektualnya jalan, ritualnya terlaksana. Ya, apa karakter orang yang di sini? Karakter orang yang sudah sampai pada spiritual, dia dominan kepada hal-hal yang sifatnya ruhani. Maka orang-orang ini gampang berprasangka baik, gampang memaafkan, ya, tidak gampang terjebak oleh hoax, ya. Jadi tidak semua orang-orang yang beramal secara ritual itu bagus spiritualnya. Begitu juga tidak semua orang yang bagus intelektualnya bagus secara amal ritualnya, apalagi spiritual. Orang-orang ini secara jumlah sedikit sekali, Bapak, Saudara bukan Allah, orang yang bagus secara spiritual. Dan ini harus balance. Kalau kita ritual doang, nanti jadi makhluk pemburu pahala, pemburu sorga, ya bagus, cuma belum lengkap. Kalau kita cuma makhluk intelektual, kita ini suka debat, ya, suka nyari dalil, orang udah menikmati zikir, dia masih mikirin dalil. Kalau kita cuma spiritual, nanti kita malas ritual, masih mikir, malas beribadah. Kita cuma mengatakan, cukup eling, ya, cukup dihayati, enggak. Semua beragama ini zahir, batin. Ya, semuanya. Ritual itu zahir, yang spiritual itu batin, penengahnya adalah intelektual. Nah, Bapak Saudara makan Allah, jika beres di sini, maka orang baru disebut beragamanya sempurna. Dalam ungkapan lain di hadis, ya, ini disebut apa, ya? Nanti kita coba lihat. Kita sering mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat Islam dan iman, tapi orang jarang menyebut nikmat ihsan. Ya, jadi ini nikmat Islam namanya. Yang ritual tadi namanya Islam. Ini iman, intelektual, ini ihsan. Lezatnya zikir di sini, Pak. Rendah hati itu di sini. Ihsan. Ya, kalau orang yang taat, pintar, jago baca kitab, atau aktivis organisasi keislaman, tapi sombong, nah berarti dia belum dapat nikmat ihsan. Sudah dapat nikmat Islam dan iman. Ada orang beragama bagus, penampilan sudah sangat religius, tapi benci sekali dengan orang yang beda faham, apalagi beda agama. Berarti orang ini belum dapat nikmat ihsan. Ihsan ini merasa memandang Allah atau dipandang Allah. Allah itu menyebut dirinya Rahman. Maka orang yang tidak ada kasih sayang dalam kalbunya tidak akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita perhatikan, ya. Baik, kira-kira itu pengantar daripada ritual, intelektual, dan spiritual. Dengan melihat ini, Bapak Saudara yang bukan Allah, diharapkan kalau kita beragama, apalagi Bapak Ibu ini sudah menyebut diri alumni, tentunya harus lebih dewasa daripada anak-anak muda, ya. Dan seumuran Bapak ini rentan kena hoax. Mohon maaf, ya. Kenapa rentan kena hoax? Karena ada namanya demam gadget. Akhirnya nggak bisa memahami namanya fikih jurnalis. Berita hoax dan tidak hoax. Ini bahaya sekali. Saya juga kemudian melihat banyak orang-orang yang sudah senior, tapi setiap hari menyebar hoax di grup. Kalau orang belajar hadis aja nggak usah belajar ilmu jurnalis. Belajar hadis, kita dengar hadis, itu nggak boleh langsung disampaikan. Cek dulu ini benar atau tidak, sahih atau tidak.
ya, valid atau hoax. Tapi kok hari ini orang-orang yang mungkin dia dulu masa lalunya aktivis, tapi karena mungkin ada kekecewaan di hati atau barisan sakit hati, kemudian membenarkan semua berita yang sampai kepadanya walaupun tidak benar. Nah, ini meracuni spiritual, Pak. Jangan pernah menyimpan sampah di otak kita, lalu itu menjadi noda di kolbu. Kalau udah begitu, maka muncul kebencian, kebencian, kebencian. Kalau sudah banyak titiknya, nggak bisa dibersihin. Ini susah. Sholatnya, merasa sholatnya benar, ya. Ngerasa pergerakannya paling benar, ya. Sukanya ngeritik orang terus, tiap hari nyari lawan terus, ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat orang cuma sampai kepada kecerdasan intelektual. Baik, kira-kira itu Pak Agus. Mungkin karena waktunya sampai jam 9, kalau ada diskusi, mungkin lebih cair dan lebih mengalir. Begitu kira-kira Bapak Saudara yang kenal. Ya. Nah, baik, terima kasih luar biasa Ustadz Razi sudah memberikan uraian bagaimana ritual intelektual spiritual itu menjadi satu kesatuan dalam manusia Islami, ya. Kalau kita sebut manusia Islami, yaitu kesatuan ritual intelektual dan spiritual menjadi sebuah insan kamil, manusia yang paripurna, sempurna. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Oleh karena itu kita akan buka pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan ini, karena ini ketiga-tiganya ini menjadi habit kita. Nah, habit kita itu apakah sudah menjadi punya tiga ini, atau masih dua, atau hanya satu? Nah, ini yang kenapa kita sering seperti itu? Tadi sudah di contoh-contohnya tadi sudah diberikan. Nah, marilah kita buka pertanyaan ini. Siapa saja, monggo akan mengajukan pertanyaan, mungkin 3 dulu, nanti kita sambil bisa berjalan. Silakan yang akan bertanya, mungkin mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Oke, Pak Agus, boleh saya? Mas Saifuddin ya? Iya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materinya sangat menarik dan kita semuanya pasti ingin menuju pada pelaksanaan Mabadi'us Salasah. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Jadi pada konsepsi Mabadi'us Salasah, 3 hal yang mendasar yang mestinya ada dalam satu kesatuan pada tiap diri manusia, sehingga kita menuju kepada sesuatu yang memang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan saya terkait dengan ketiganya itu pada porsi di mana kalau kita baca dalam surat Al-Isra ayat 36 bahwa kita tidak boleh mengikuti segala sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuada akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pada terminologi Quran itu, akal ditempatkan hampir semuanya pada fungsi akal, bukan pada kata benda akal itu. Hampir ayat-ayat Quran menyatakan demikian, sehingga lebih dari 24 penyebutan fungsi akal itu. Tetapi di lain sisi Allah juga berfirman, innal ilma indallah. Nah, bagaimana menempatkan pola pikir kita, akal kita, agar akal kita, pikiran kita, intelektual kita itu mengikuti rel yang telah digariskan oleh Allah sebagaimana
tadi bahwa innal ilma indallah, sesungguhnya ilmu itu ada di sisi Allah itu. Karena dalam Al-Ankabut ayat 45 itu juga satu pesan yang sangat mendalam yang kebanyakan kita mengkaji bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi pada awal ayat itu yang tidak didalami, padahal awal ayatnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baru ada perintah aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, saya menangkap 3 komposisi di surat Al-Ankabut ayat 45 itu ada di dalamnya. Ada perintah ritualnya, ada perintah intelektualnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah, dan ada hasil dari ritual dan intelektual itu berupa fahsya iwal munkar, jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa sesungguhnya perbedaan antara intelektual dengan konsepsi fu'ada yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 36. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Saifuddin, yaitu kalau boleh disingkat tadi adalah kalau kita mengikuti sesuatu itu harus dengan ilmu, ya. Itu tadi ada dalil-dalilnya tadi sudah sampaikan. Kemudian yang kedua ada intelektual, perbedaan antara intelektual dan konsepsi hati, fuadi, fuad itu. Jadi mungkin langsung aja Pak Ustadz untuk bisa dan dijawab. Ya, ini Pak Saifuddin ini sebenarnya sudah tahu jawabannya. Konfirmasi kali ya. Kalau dibaca terus Pak, surat Al-Mujadalah itu ada pertengahan ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu, ya, Allah angkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma. Kalau kita belajar bahasa Arab kan itu utul ilma, itu kata pasif ya. Orang-orang yang merasa diberi ilmu. Jadi ilmu itu bukan punya kita. Kalau saya mengerti, saya nggak boleh merasa takjub dengan pikiran saya. Kalau saya menyebutkan dalil, saya nggak boleh merasa takjub dengan pikiran saya. Itu sebabnya sebelum membaca dalil, wajib berta'awuz, bukan sunnah. Fa'idha qara'tal Qur'an, fasta'iz billah minasyaitan. Jika engkau hendak membacakan Quran, Quran ini kan ada yang tertulis, dalil teks, ada yang tersebar di alam semesta, disebut ayat-ayat Allahnya, ayatullah, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya penciptaan langit bumi, penciptaan kita, berpasang-pasangan, perbedaan bahasa dan kulit dan sebagainya. Itu Quran. Ketika saya mampu menangkap, itu karena saya diberikan anugerah oleh Allah, ada perangkat-perangkat di dalam diri yang bisa menangkap. Itu nggak boleh membuat saya merasa pintar. Maka hati-hati Bapak Saudara Allah, jika menyebutkan dalil, jika mengajar sesuatu, ini kan Bapak Ibu ini aktivis ya, sebelum mengajar, serahkan dulu diri kita kepada Allah, lalu berta'awuz daripada syaitan. Karena syaitan itu pintar berdalil. Sekelas kakek moyang kita baginda Nabi Adam alaihissalam, itu yang goda kan iblis. Gak mungkin iblis hardik-hardik. Yang suka menghardik itu bukan iblis. Iblis itu ngomong dalil. Iblis itu ngomong filosofi. Iblis itu ngomong visi. Apa kata iblis? Hei Adam, kau itu dilarang mendekati pohon ini karena nanti bisa membuatmu kekal atau membuat kamu berubah status menjadi malaikat yang alin, yang tinggi. Artinya dia ngomong dalil, ngomong visi, ngomong pencapaian spiritual. Itu kata-kata daripada iblis. Jadi iblis nggak ngomong, Dam, lu bodoh gitu, nggak ada. Anjing lu nggak ada begitu. Babi lu nggak ada ngomong begitu. Iblis itu ngomongnya pakai dalil, lembutnya sangat lembut, lebih lembut dari perempuan.
pintarnya lebih pintar dari para profesor, solehnya lebih soleh daripada ahli ibadah. Karena iblis ini ahli ibadah, dia pintar dalil, semuanya. Nah, kita baca Quran supaya tidak kesusupan baca dalil, tidak kesusupan daripada syaitan. Coba sebelum menyampaikan itu kita bertakwa. Ini salah satu amalan wajib saya sebelum saya ngajar. Saya serahkan diri kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah jika saya berbicara dengan nafsu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Itu kata kuncinya ada di surat Mujadalah. Walladzina utul ilm. Dan orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, maka ahli ilmu itu adalah orang yang merasa diberi, bukan yang merasa dia memiliki ilmu. Oleh karena itu, Imam Ghazali itu mengalami kesadaran spiritual yang luar biasa. Tadinya beliau merasa dirinya profesor, ketika ada orang lain berbicara bidang dia marah. Dia bilang, ente kok ngambil lapak aneh gitu. Ngajar tema yang sama dengan dia, itu beberapa tokoh-tokoh itu kan ada kemampuan yang sama. Dia nggak terima. Tapi lama-lama, Imam Ghazali menemukan kesadaran spiritual, bukan hanya intelektual. Ketika ada orang mengajari salah satu yang keahlian dia ada di situ, dia mengatakan dalam batinnya, Alhamdulillah tugasku berkurang. Kenapa? Ada orang yang bantuku si fulan. Ini perbedaan orang cerdas sudah sampai kepada tingkatan spiritual. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Selevel Imam Ghazali masih berguru, masih bermursyid, masih punya. Kalau kita training aja, ada trainernya, ada mentornya. Belagu amat dalam spiritual nggak punya mentor. Yang disebut murabbi ruh, ya, pendidik rohani. Pendidik rohani itu belum tentu semua kiai, belum tentu semua profesor doktor. Profesor doktor jadi guru besar dalam bab intelektual karena dia menjalani proses itu. Sekolah, nulis, diujikan dan diangkat. Masa guru besar spiritual nggak menjalani proses, ketemu sendiri, jadi guru besar sendiri, itu bohong besar, ya, dajjal teri. Saya memandang diri saya begitu. Kalau Imam Ghazali saja yang menjadi idola banyak ulama dari zaman ke zaman, itu masih berguru, apalagi orang kayak saya, Pak, apalagi kita semua ini. Kemampuan baca kitab sekarang nggak sehebat Imam Ghazali lah. Imam Ghazali cuma setahun ngaji kitab filsafat beres, Pak. Saya 4 tahun, karena campur-campur belajar hadis ya, filsafat ya, kalam ya, tasawuf ya. Jadi akhirnya ada yang kita prioritaskan. Ya, ada juga yang nggak khatam. Ya. Orang-orang yang di kampus Islam sendiri ngaku ahli filsafat Islam, itu kitab Ibnu Sina aja belum beres. Belum pernah baca kitab Asy-Syifa Ilahiyat, Tabi'iyat, ya. Apalagi yang lain. Al-Farabi aja kadang nggak baca. Itu para doktor filsafat di kampus. Ya. Belum lagi kalau dalam dunia hadis. Katanya doktor hadis, tapi Sahih Bukhari nggak pernah khatam. Itu kan lucu-lucu. Ada dosen tasawuf, tapi kitab Ghazali nggak pernah dia baca dengan baik. Ya Ulumuddin, cuma 4 jilid kok. Ya, ngomong banyak. Kalau ngomong dia ini dikalkulasikan dengan bacanya, banyakan ngomongnya gitu. Jadi bagaimana cara memahami ini? Al-ilmu indallah, ilmu itu di sisi Allah. Mendekatlah kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Maka kita akan selalu merasa ilmu itu diberi. Jadi datangi ahlullah, berguru kepada kekasih-kekasihnya, ziarahi mereka yang hidup ataupun yang mati. Karena mereka tidak pernah mati, mereka selalu indallah, ya, ahya'un inda rabbihim, mereka selalu hidup. Maka mendatangi orang mati menajamkan qalbu, mendatangi orang hidup menajamkan pikiran. Gitu kira-kira, wallahu alam. Yang kedua tadi tentang apa? Fuadi ya, Pak? Gimana? Iya, perbedaan antara intelektual dan konsepsi Fuadi. Oh, bagus ya. Kita ini saya bagi aja, Pak, ya. Jadi kita ini ada saya yang nafsiyah jasadiyah, diri yang jasadi. Jasad ini senangnya makan, minum, kawin. Ya, makan, minum, kawin, udah gitu aja. Paling-paling tengkar. Ini diri yang zahir. Diri yang zahir. Ada diri yang antara zahir dan batin.
Jadi berarti yang ketiga ada diri yang batin. Diri yang antara zahir dan batin ini yang disebut diri yang intelektual. Diri yang intelektual inilah kemudian yang kita sebut perangkatnya akal. Sudah benar tadi indeks Qur'annya. Di Quran semua lafaz akal itu selalu kata kerja. Kata kerja aktif. Ya. Bahkan ketika orang masuk neraka aja mereka ngomong law kunna nasma' au na'qil. Seandainya kami mau dulu mendengar dan berakal, berpikir. Tapi ingat Bapak, Saudara bukan Allah. Orang berakal, akal ini kan mengikat. Nah, dia ngikatnya pakai apa? Akal itu kan dari ikal. Alat ikatnya itu empirik dari ritual atau dari sumber spiritual. Itu hasilnya beda. Atau hanya hasil analisa intelektual. Hasilnya beda. Kalau orang cuma berakal dengan empirik, berarti ya dia mencari kesenangan yang zahir. Cara berpikirnya gimana ngumpulin fulus sebanyak-banyaknya. Kalau orang-orang HMI biasanya gimana kalau sudah jadi dosen, jadi pengusaha, jadi apa, gimana biar kuliah tinggi, jurnal. Kalau dosen ya biar naik pangkat dari jadi profesor. Itu aja terus. Jadi berpikirnya intelektual. Tapi kalau sudah gabungan tiga tadi, servernya ini kiblatnya bukan lagi hanya ke kecerdasan, tapi sudah masuk kepada kecerdasan spiritual. Apa yang terjadi nanti? Dia berpikir itu bukan hanya dengan akal zahir, tapi dia sudah berpikir dengan akal yang batin. Jadi kiblatnya sudah kepada Allah. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, lahum qulubu ya'qiluna biha. Ya, soal hati. Apakah mereka berjalan di muka bumi lalu mereka berpikir dengan kolbu mereka? Ya. Jadi ada orang berpikir dengan kolbunya. Nah, berpikir dengan kolbu itulah kemudian melahirkan suatu faedah bahasa Arabnya kolbu fuad. Kolbu yang kemudian lebih dalam lagi disebut fuad. Jadi dia sudah menghasilkan faedah. Faedah itu bahasa Arab, sesuatu kelebihan tambahan. Nah, orang ini sudah berbicara manfaat, sudah berbicara kesempurnaan, ya. Tidak asal jadi, tidak asal membayar utang gitu atau menjalankan kewajiban. Jadi si akal kalau dia bagus nih, maka dia akan masuk ke alam kolbu. Kolbu ini jika dia berkiblat ke alam rohani, maka dia disebut fuad. Fuad ini jika dia berkiblat lagi ke alam rohani, dia nanti disebut dengan lub. Ya. Lub ini di situ tersimpan rahasia-rahasia mengenai ilmu, al-ilmu indallah itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Baik, luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan ini Mas Sawuddin lebih bisa menambah khasanahnya. Ada di chat ini ada di chat ini ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan saja supaya kita ada. Jadi ada pertanyaan dari Saudara Adriansah di Palu ini, Pak Ustadz. Jadi Mas Adriansah ini menanyakan, adakah nilai akhlak yang terkandung dalam hadis Jibril yang disebutkan oleh Abuya tadi saat ini? Dan terakhir adalah bagaimanakah hukum mengemis di jalanan dengan media bacaan atau hafalan Al-Quran? Nah ini pertanyaannya itu. Jadi saya ulangi, adakah nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam hadis Jibril tadi? Kemudian bagaimana hukum mengemis di jalanan dengan memanfaatkan media bacaan hafalan Al-Quran? Itu yang pertanyaan yang dari Mas Ardiansyah. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Mas Fauzi Rahman ini. Kaitan intelektual dengan iman. Bukankah iman itu tidak hanya berdasarkan akal, tetapi iman itu akan lebih mantap mencapai tingkat yakin bila berdasarkan rasa kolbu atau syauk. Nah ini ada 3 pertanyaan dari 2 orang penanya. Silakan Pak Ustadz. Pertama tentang nilai akhlak dalam hadis Jibril tadi ya. Ada itu pada
hadis lafaz yang ketiganya. Apa itu ihsan, wahai Rasulullah? Ihsan itu secara harfiah artinya memaksimalkan kebaikan. Ternyata kebaikan puncak itu ketika orang berbuat sesuatu, dia menganggap perbuatannya itu adalah ritual. Apapun yang dilakukan, sholatkah, kerjakah, berdiskusikah, silaturahmikah, apapun itu ya. Seakan-akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sanggupkah kita memandang Allah sedangkan Allah mengatakan la tudrikul absar? Dia tidak sanggup dicapai oleh semua pandangan yang memandang. Maka makna hadis ini apa? Hilangkan dirimu, ego dirimu yang merasa mampu memandang. Di saat itulah Allah akan memberikan kekuatan kamu untuk memandang. Nah, ini yang disebut musyahadah. Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berat Bapak Ibu, karena tugas adalah menghabiskan ego, menghabiskan rasa pintar, menghabiskan rasa tidak perlu guru, ya, menghabiskan rasa mengetahui dalil. Nah, ini berbahaya pada bab-bab ini. Tapi sanggup kita, maka orang ini akan diganti sifat-sifatnya oleh Allah dari sifat-sifat yang sederhana menjadi yang sempurna. Nah, inilah akhlak. Jadi akhlak pertama itu ilallah, akhlak kepada Allah. Kalau kita ke Allah jangan merasa siapa-siapa lagi. Katakan, ana abduka ya Rabb. Aku hanya hambamu. Aku nol besar ya Allah. Nol tapi ngerasa sok besar. Ya, kalau bisa nolnya jadi hilang. Ya. Nah, kalau begitu nanti Allah akan kasih nilai. Tambah banyak nolnya kita nolkan kecerdasan, kita nolkan kepintaran, kita nolkan ritual dalam diri kita nggak ngerasa banyak amal. Nanti nolnya tambah banyak, Allah yang ahad tinggal masih nilai di depannya 1. Jika nolnya 1 jadi 10, jika nolnya 3 jadi 1000. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran ya. Orang-orang yang ikhlas itu ketika sedekah Allah lipat gandakan dengan nilai yang tiada batas. Ada ya, lipat ganda yang banyak, unlimited. Kalau dia cuma masih ngitung-ngitung ya, minimal 10, maksimal 700. Ya. Yang kedua tadi tentang memakaikan murotal ya, baca Quran untuk ini. Mengemis. Ya, ini wilayah MUI di sana, tinggal MUI yang jawab. Nanti tanya ke MUI tempatan aja, karena beda tempat, beda fatwa antar. Ya, saya bukan orang MUI, saya free, ya, saya orang merdeka. Takut nanti menyinggung ulama tempatan ya. Tafadhol, yang berikutnya tadi apa Pak? Saya lupa. Tentang ini agak panjang juga nih. Kaitan intelektual dengan iman. Intelektual dengan iman ya. Intelektual dengan iman. Intelek itu kan bahasa Arabnya akal. Akal ini dia butuh data. Datanya dari mana? Apa yang mengikat dia? Ada orang yang menjadikan ikatan akalnya adalah data-data empirik, data-data yang bisa dilihat, teks yang tertulis. Maka hasilnya nanti pertanyaannya mana dalilnya gitu. Jadi intelektual dia baru sebatas iman kepada yang tertulis. Yang nggak tertulis gimana? Repot ini. Ini pertanyaannya tadi kan udah masuk ke bab zauq, rasa. Jika akalnya sudah menemukan batas, akal kita terbatas loh Bapak Ibu Saudara, karena Allah ketika dia sudah merasa ya Allah saya udah mentok nih, biasanya orang-orang begini akan mencari jalur lain, baru disebut dengan jalur zauq, rasa. Inilah yang dicari Imam Ghazali yang bertahun-tahun beliau itu mentok. Terakhir karena beliau tidak merasakan itu, tapi batinnya selalu berteriak, apa yang salah dari diriku? Dalil sudah hafal, kitab sudah hafal, buku udah tebal, gelar udah banyak, gaji udah banyak, pengikut udah banyak. Apa yang kurang dari Imam Ghazali? Sehingga beliau tidak bisa bicara. Dalam dirinya terjadi dialog kuat antara zauqnya yang ingin disempurnakan dengan intelektualnya yang sudah merasa sempurna. Akhirnya beliau nggak bisa bicara karena terjadi pertengkaran di kolbunya. Datang dokter dari kerajaan, istana, yang sangat berpengalaman, kemudian mengatakan, setelah banyak dokter yang putus asa, penyakit Anda ini, wahai Hujatul Islam Abu Hamid, ini bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang ada di dalam dirimu, bukan dalam jasad.
carilah orang yang ahli dalam kajian diri, engkau akan selamat. Maka dia kemudian meninggalkan sisi hidup, kemewahan hidup duniawinya, popularitasnya. Dia kemudian berguru kepada seorang ulama, bahkan banyak ulama. Ya, salah satunya Abu Ali Al-Farmadi dan beberapa ulama-ulama lain, sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam As-Subki. Ya. Jadi apa kaitannya? Kaitannya adalah masalah datanya dari mana. Jika datanya dari kalbu, imannya nanti akan berujung kepada rasa bertuhan. Jika datanya cuma sampai pada dalil, ujung-ujungnya cuma debat. Ya. Itulah ujung dari intelektual, tasdik, percaya. Maka orang yang cerdas itu bukan ketika dia mengkritisi sesuatu, tapi ketika dia bisa mempercayai sesuatu dengan rasionalisasinya. Maka Nabi menyebut puncak dari intelektual itu 6. Percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, takdirnya. Itu puncak kecerdasan kalau boleh saya jelaskan secara intelektual. Ya, lanjut. Baik, baik Ustadz, tadi ada pertanyaan tadi. Saya lempar lagi kepada jamaah yang ada di layar. Silakan yang mau bertanya. Ada satu ini, Mas Joko ya, Mas Joko. Ya silakan. Masih mute. Silakan. Masih mute, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz? Ya, Pak. Baik. Tadi saya tertarik tentang masalah ritual, intelektual, spiritual. Yang kemudian dibelok ke Islam, iman, dan ihsan menurut hadis Jibril lah ya. Nah ini pemahaman ini satu. Pemahaman ini adalah pemahaman Ustadz atau ada rujukannya? Satu. Kemudian saya juga tertarik tentang bahwa dalam taraf intelektual itu membicarakan dalil. Yang dikemukakan adalah dalil. Dalil ini kan banyak Ustadz. Ada dalil yang berdasarkan akal, ada dalil yang berdasarkan nas. Bahwa dalil yang berdasarkan nas, kalam Allah itu adalah kebenaran mutlak. Oleh karena itu, jika seorang muslim mendasarkan pada dalil, tetapi dalil yang berdasarkan kebenaran mutlak, itu bisa sampai ke tingkat spiritual, bukan hanya intelektual saja. Bahkan menurut saya, kalau kita mau lebih tinggi dari dalil, artinya menggunakan ayat-ayat yang rasa, begitu, ayat yang di luar dalil, itu ukurannya tidak ada, Ustaz. Ya kan? Itu ukurannya tidak ada. Tapi kalau dalil berdasarkan kalam Allah itu jelas terang, menjelaskan dan menerangkan, membedakan, al-furqan. Namun kalau kita menggunakan yang di luar, ayat-ayat yang di luar yang dalil itu, justru menurut saya tentu saja kan, itu kita bisa bias karena ukuran rasa itu tidak ada, indikatornya itu tidak ada, masing-masing jadinya. Sementara kalau dalil menurut kalam Allah, kebenarannya mutlak itu untuk seluruh manusia bisa dipelajari bersama. Begitulah kira-kira Ustaz. Baik. Pandangan Islam bagaimana mengenai hal ini? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Ini bisa jebakan Batman, Pak, hati-hati. Ini contoh nih, maaf Pak, siapa tadi Pak? Mas Joko. Pak Joko ya. Pak Joko baca Quran. Saya baca Quran.
dalilnya sama, bisa beda nggak maknanya? Gimana Pak Joko? Iya bisa, tapi kan Loh, ada kenapa? hal yang bisa sama. Karena begini, kalau kita beda, itu kita Ya, bisa menelusuri lagi. Sudah ngomong, saya coba ngomong dulu. Saya belajar bahasa Arab lebih dari 20 tahun. Pak Joko misalnya belajar bahasa Arab 40 tahun. Hasil bacanya beda nggak, Dar? Kan mungkin ada juga yang bisa sudah belajar bahasa Arab 30 tahun, Ustaz. Ya, misalnya begitu. Nah, contoh aja. Artinya, jika di dalam intelektual juga ada subjektivitas. Tadi kan Pak Joko sering ngomong menurut saya. Itu kan juga subjektif. Apalagi dalam hal spiritual. Dalam spiritual itu kan rasa. Kalau nggak kerasa ya nggak ketahuan. Di dalam intelektual itu masih bisa diuji. Ujiannya konfirmasi dengan pertanyaan. Ya. Nah, makanya kayak tadi saya nanya, dalil yang sama. Bapak baca nih dalil. Contohnya dalil surah Al-Ankabut tadi yang dibaca Pak Saifuddin. Ya. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Coba Bapak terjemahin. Nanti bisa jadi beda dengan terjemahan saya. Lo ayatnya sama kok bisa terjemahannya beda. Kita kan bisa mencari terjemahan dari orang-orang yang terdahulu, Ustaz. Oke, kata kuncinya orang-orang terdahulu itu dia menerjemah, menafsir. Dia menafsir dengan apa? Dengan akal pikirannya, dengan dalil yang dia dapat. Maka tafsiran Ibnu Katsir beda dengan Tobari. Tobari beda dengan Fakhruddin Ar-Razi. Apalagi dan Ar-Razi yang sekarang ngomong. Kira-kira gitu, Pak. Jadi, dalil itu sangat luas. Apa kata Imam Salafus Saleh, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i? Beliau kan lahir 150 Hijriah, wafat 204. Aku baca satu dalil, itu bisa makna yang muncul 70. Coba, Pak Joko kalau baca satu dalil, makna yang tumbuh berapa? Jadi begini, Ustaz. Kita kalau tidak mampu, seperti saya tidak mampu, tentu merujuk ke yang mampu. Kan begitu, Ustaz. Jadi jangan kita salahkan perbedaan dalil itu. Jangankan dalil, aliran saja bisa 70-an. Jadi begitu, Ustaz. Jangankan dalil kan, aliran saja bisa 70-an. Ya, tadi pertanyaannya kan indikatornya jelas. Mana tadi ya? Oke. Ini harus moderatornya berperan, Coach. Ya begini. Kita jangan berdebat di sini. Kita akan menelusuri saja bahwa tadi pertanyaannya adalah Mas Joko bertanya bagaimana itu. Nah, itu sudah Ustadz jawab seperti itu. Nanti kalau berdebat nanti di waktu lain aja. Jadi itu aja mungkin Pak Ustadz ya yang kita bisa kita pahami, hingga memang dari berbagai guru dan berbagai macam penafsiran Al-Quran itu berbeda-beda. Tadi sudah dikatakan Ustadz tadi, berbedanya tapi bukan berbeda masalah apanya, tapi adalah hanya berbeda pandangannya berbeda. Nah, ini yang, tapi semuanya adalah merujuk pada ayat Allah yang sama. Oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan, yang ada kita menambah hasanah saja di sini, bahwa memang ada, kita harus mengikuti banyak. Kalau semakin banyak bacaannya, insya Allah kita akan semakin mengerti, kita semakin dekat pada Allah gitu. Itu yang kalau kita kaitkan dengan tadi. Makanya tadi salah satu yang Pak Ustadz tadi tegaskan juga, bahwa kita di dalam beragama itu perlu adanya guru, murabi. Membaca Quran juga ada gurunya, apalagi kita berihsan. Dalam berihsan tadi harus ada gurunya, seorang guru spiritualnya. Itu mungkin perlu yang diperjelaskan lagi, Ustadz. Mungkin yang seperti itu. Iya, yang paling bahaya adalah monopoli kebenaran ketika membaca. Jadi ketika saya membaca dalil, jika itu menurut saya benar, itu kan benar menurut saya. Dalilnya sama. Nanti kelompok yang lain benar menurut dia. Ayatnya sama, kebenaran mutlak milik Allah. Tapi ketika sudah ada ulama menyentuh, itu belum tentu milik Allah. Tapi ulama yang ahlullah, dia selalu insaf. Apa katanya? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Ya, jadi suatu dalil itu nggak boleh ada monopoli atau hanya ada satu kebenaran versi A. Tidak ada. Ya, jadi teman-teman. Jebakan Batman yang terjadi hari ini itu adalah
orang ketika membaca dalil, dia beranggapan bahwa pemahaman dia itu sesuci dalil itu. Dalil itu suci, tapi pemahaman kita belum suci. Hatta pemahaman ulama belum tentu suci. Ya, bahkan sahabat-sahabat sendiri berbeda satu sama lain, dan itu biasa. Jadi tolong hati-hati saja ketika memahami satu dalil, jangan mengklaim atau merasa itulah paling benar. Ya, karena kita beda tahun aja ngajinya akan beda menerjemahkannya. Ulama beda tahun juga beda. Jadi harapan saya keinsafan ini merasa diri kita berkurang atau tidak sempurna di sisi Allah ini perlu kita tajamkan. Jadi ketika baca dalil, ya minta ampun dululah kepada Allah, bertawus dulu supaya kita tidak merasa paling benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Pak, kalau masih ada satu lagi. Masih saya mau tanya nggak Pak Agus? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya yang sederhana dan saat ini sedang kita alami sama-sama begitu. Saya Iwan Ustadz dari Kota Bekasi sekarang ini. Ya, silakan Pak Iwan. Jadi setiap kita mendengar berita kematian, dan itu banyak sekali terjadi sekarang Ustadz, ya, hampir semua WAG kita selalu ada berita kematian dan karena wabah ini. Kita selalu membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada masalah sampai di titik di situ tidak ada masalah ya Ustadz ya. Ya. Kadangkala kita melihat sambungannya dilanjutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah. Padahal yang si Allahyarham sudah meninggal dunia, tapi kita ucapkan semoga husnul khotimah. Nah itu apakah menurut saya kok tidak pada tempatnya, dan itu didukung oleh beberapa teman di WA Group juga. Seharusnya tidak membaca semoga husnul khotimah, karena semoga husnul khotimah itu semoga mati dengan baik, gitu, meninggal dengan baik, wafat dengan baik, gitu ya. Itu hanya diucapkan ketika Allahyarham itu masih hidup, mestinya begitu. Bukan setelah Allahyarham sudah wafat. Kita tidak tahu apakah beliau itu husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah, kan begitu. Nah, saya ingin minta konfirmasi dari Ustadz mengenai perkara yang satu itu. Iya, baik. Yang kedua, tapi salah saya tidak mau egois, itu aja dulu. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan redaksi bahasa ya. Redaksi bahasa emang bahasa ini biasanya baru dikoreksi kalau sudah keluar. Jadi mirip persoalan fikih. Persoalan fikih itu terjadi dulu, nanti baru dicarikan hukumnya oleh para ulama. Kalau dalil kan dalil dulu baru pemaknaan. Nah ini beda. Ini perbedaan kasus dalam menangani, dalam mengembangkan agama. Jadi bukan main cabut-cabut aja ya. Bagaimanakah orang udah meninggal lalu kita doakan semoga husnul khotimah? Secara bahasa ini agak lucu memang. Orang udah meninggal kok baru doain. Nah, kalau mau lebih aman, ditambahkan semoga dinilai di sisi Allah wafat dalam husnul khotimah. Nah, redaksinya aja yang ditambahi Pak. Ya, orang yang ngurus masyarakat ini kan kadang-kadang bahasa Indonesia juga belum tentu nilainya 8. ya itu perlu diperbaiki aja, nggak usah. Mau ngakak tapi nggak boleh. Terus yang kedua, hemat saya sebenarnya ketika baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nggak usah terlalu horor ya, maaf pada pengurus masjid, karena bikin jantungan kita terus. Innalillahi, jangan lebay, biasa aja. Ya. An-na'yu dalam hadis Imam Tirmizi itu memang ada. Di masa Rasulullah itu para sahabat ketika ada yang wafat itu ada yang mengumumkan. Cuma dulu karena tidak ada mikrofon, jadi mereka jalan kemana dibagi orangnya. Disebut bahasa Arabnya an-na'yu. Kalau sekarang karena sudah ada mikrofon, pakai irama begitu. Saya paling agak
jantungan tuh dengerin begitu ya. Walaupun kita nggak sakit jantung, tapi nyesek aja dengernya. Ya, innalillahi, dan diulang sampai 2 kali dan panjang sekali. Harapannya ya bacanya biasa aja. Ya. Karena dari Nabi tidak ada tuntutan begitu, tuh nggak ada. Tuntunan begitu itu nggak sampai ke sana. Gimana kalau yang meninggal di komplek 5 orang, kan 5 kali ntar. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang pengurus masjid, coba sampaikan kepada masyarakat. Ini kan tradisi. Tradisi itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau buruk kita sempurnakan supaya jadi baik. Kalau baca firlahu Allahumma firlah itu bagaimana? Kalau ini kan membahas persoalan hadis. Kita nggak ketemu di hadis, Nabi itu ngomong Allahumma firlah. Ya, makanya para ulama al-fiqih ketika memahami hadis, jadi kalau pemahaman hadis kita nggak nanya ke ahli fikih, kita nggak nanya ke ahli hadis, sorry ya. Kita kalau pemahaman nanya ke ahli fikih, tapi kalau nanya sumbernya dari mana, nanya ke ahli hadis. Jadi jangan kebalik-balik, karena ahli hadis itu mazhabnya bukan mazhab pemahaman, tapi mazhab ahli hadis adalah mazhab kualitas. Ini sahih tidak sahih, mereka berbeda di situ. Ahli fikih Sadat Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, misalnya Hanabila, ulama salafus saleh tidak mempermasalahkan laki itu perempuan itu sah baca Allahumma firlahu warhamhu, itu boleh. Tapi secara bahasa kalau perempuan ya Allahumma firlah secara bahasa. Jadi ini perbedaan antara pemahaman bahasa atau secara riwayat hadis. Jadi boleh Pak sebenarnya. Kalau mereka banyak cukup Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Kalau saya mengamalkan versi hadisnya aja lebih gampang, karena ribet juga ganti ha-hi-hu-nya. Ya. Jadi saya mau di depannya laki perempuan, saya bacanya tetap Allahumma firlahu. Ya. Ini agak berbeda memang sedikit dengan beberapa ahli fikih kontemporer yang mereka ganti secara bahasa. Sebenarnya no problem, Pak. Gitu Pak Iwan ya. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih sekali, ini sudah kita disediakan waktu sampai jam 10, tapi sudah jam 10 lewat. Tapi mungkin kalau ada satu lagi, kalau memang masih ada krusial, akan satu lagi yang ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya sedikit. Kalau memang ada yang bertanya, silakan. Pak Agus deh yang nanya. Ya, boleh. Oh, kalau gue saya ada pertanyaan. Agus. Ada pertanyaan satu. Silakan, ada yang bertanya? Saya nggak bertanya, mempersilakan Mas Agus. Saya menantikan Mas Agus bertanya. Oh, baik. Ada satu saja, Ustadz, yang saya... Ada yang mau saya tanyakan satu saja. Bahwa kita ini ada pemahaman, Ustadz. Kita belajar agama secara autodidak. Kan banyak buku, ada YouTube, ada Google sekarang. Al-Quran juga sudah di Google, sudah banyak. Terus kita baca sendiri, ya, baca sendiri, sudah nggak perlu guru. Guru nanti waktu-waktu aja, kalau memang. Itu bagaimana, Ustadz? Pemahaman yang seperti itu. Apakah kita, terus satu lagi, gurunya, apakah guru itu harus yang sudah ada sanadnya? Karena ada sanadnya nanti kita akan mendapatkan sampai Rasulullah. Guru ini dari guru kan. Nah ini apalagi dalam tasawuf itu pasti harus pakai sanad yang sahih sampai pada misalnya kita ikut Torekoh Naksabandiyah, itu dari mana jalurnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang perlu saya tanyakan, bagaimana Ustadz yang seperti tadi. Terima kasih. Pertanyaannya kepanjangan, gimana? Kurang jelas tadi Pak. Pertanyaannya perlunya guru tadi, guru yang punya sanad. Ya, baik. Ya. Otodidak sama berguru ya. Ya. Baik, kalau kita mengikuti warisan ulama salafus saleh, para sahabat tabi'in, imam-imam, ahli hadis, itu mereka semua berguru, Pak. Imam Syafi'i gurunya ratusan. Imam Bukhari gurunya ribuan. Imam Bukhari itu berguru ke 1.700, imam ahli hadis yang lain namanya Ibnu Hibban gurunya 4.000, 2.000 ya. Sedangkan Abu Hanifah gurunya 4.000. Artinya kalau mengikuti jalur ulama terdahulu, karena sekarang nama kata-kata salafus saleh ini menjadi tren,
orang kalau mengikuti tradisi dakwah salihin, dakwah salafus salih, mengikuti ulama salafus salih itu wajib berguru. Dan gurunya nggak boleh satu, gurunya harus banyak. Karena semakin banyak berguru, semakin terasah. Ya. Nah, orang-orang yang mengatakan saya bisa baca, cukup saya sendiri. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Sya'bi, Imam Tabi'in, ya. Murid-murid sahabat ini. Amar Sya'biyah berkata beliau, dulu ilmu ini ada di kolbu para ulama. Ketika ditulis syarafana man laisa minna, maka orang yang bisa baca gak mau lagi berguru, lalu mereka ikut membaca yang kami pahami. Akhirnya pemahaman kami berbeda dengan mereka. Disempurnakan kalam ini oleh Imam Ibnu Sirin dan Ibnu Mubarak, ulama salafus saleh semua, ya. Tahun 81 wafatnya Ibnu Mubarak. Al-isnad minad din, bersanad, berguru, mesti terhubung kerohanian, pemahaman intelektual dan ritual gurunya, dari gurunya bersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, kita namanya berguru ke buku. Buku itu kan diterjemahkan oleh seseorang. Orang ini kan berguru juga, ya. Kemudian kita mengatakan saya ikut Imam Fulan, ya Imam Fulan itu kan berguru juga, gitu ya. Saya pakai YouTube Fulan, ya si yang di dalam YouTube itu berguru juga. Jika mengikuti manhaj mereka, kita mesti banyak guru. Ya nggak usah jauh-jauh lah, orang dokter aja ada dosennya, ya orang arsitek aja ada dosennya, ahli kimia ada gurunya. Masa ingin mengenal Allah nggak ada gurunya, cukup baca buku sendiri. Ini pertanyaan terakhir buat Pak Agus nih, jawab sendiri di hati ya. Kalau ada seorang membaca buku kedokteran 2000 sendiri tanpa guru, dia udah disebut dokter belum? Dia boleh nggak disebut memahami kedokteran? Bolehkah dia nanti praktek? Kan tidak. Kan tidak, ya, nggak bisa. Dia harus diangkat oleh lembaga resmi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya dia seorang dokter, tamatan mana kita nanya? UMK, UIK, ya. Sekarang kan UIN juga punya kedokteran tuh, UIN kan. Nanti ini dokter tamatan berarti sanatnya ke sana. Nah, kalau kiai itu tanyanya pesantrennya tamat mana? Itu penting ya. Itu juga pemahaman terhadap sanat. Maka Bapak, Saudara Allah, berguru itu wajib. Berguru itu salah satu sunnah sahabat, sunnah tabi'in, sunnah para imam ahli hadis, ahli mazhab. Maka siapa yang ingin mengikuti sahabat Nabi, tabi'in, bergurulah kepada orang yang terhubung ilmunya kepada mereka. Nanti kita akan diobati kolbunya dari kesombongan, merasa paling benar dan sebagainya. Demikian dari saya, Bapak Ibu, selamatkan Allah. Semoga dalam iman insan kita amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ya, bagus. Saya minta waktu, saya bukan bertanya, tapi mau minta maaf ini. Baik. Panitia silakan. Ustadz dan para hadirin baik dari AFMI Fakultas Geografi maupun para undangan yang lainnya. Ini saya selaku penyelenggara mohon maaf karena yang semula direncanakan 300 peserta ternyata pada saat setting link Zoom yang kami sewa itu hanya disetting 100. Ketahuannya pada saat pelaksanaan, Ustadz. Jadi tadi pun saya sempat kelempar, saya ini yang sewa. Saya kelempar karena tadi sempat keluar sebentar, masuk lagi nggak bisa. Kebetulan hostnya saya berikan kepada sahabat kami dan pengacaranya kepada Pak Agus. Jadi kami ini di KAFMI ini untuk penyelenggaraan seperti ini sifatnya relawan, Ustadz. Jadi seperti itu penyelenggaraannya. Jadi mohon maaf sekali, tolong disampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak bisa masuk. Kami pun tadi begitu keluar masuk ke WA grup KAFMI FG itu banyak teman-teman yang nggak bisa masuk. Jadi masih banyak yang nggak bisa masuk. Saya yakin ini jumlahnya lebih daripada 100. Biasanya kami ini menyelenggarakan setiap bulan rata-rata kalau internal di KAFMI Fakultas Geografi itu perbanyak itu 50.
orang. Ini lebih dari itu Ustadz. Memang kami buka sengaja pada kesempatan kali ini kami buka kepada di luar kami FGE. Mohon maaf sekali lagi bukan suatu kesengajaan dan sama sekali di luar kontrol kami. Kami akan introspeksi terhadap kejadian ini. Demikian Pak Agus dan Ustadz, terima kasih dan semuanya. Ya, terima kasih Pak Andri. Sekali lagi sebelum kita tutup, kami mohon maaf juga tadi. Terima kasih sekali kepada Ustadz yang sudah memberikan pencerahan atas tema yang intelektual, kemudian ritual dan spiritual tadi yang menyatu pada diri kita untuk kita bawa bersama dalam beragama ini sehingga kita menjadi insan yang lurus, insan yang kamil, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz Ar-Razi Hasyim juga dalam keadaan sehat terus, dan insya Allah suatu saat kita bisa ketemu lagi. Untuk mengakhirinya, saya mohon juga doanya dari Ustadz Ar-Razi untuk sebagai doa penutup. Silakan Ustadz. Baik teman-teman, doa yang paling afdol adalah memuji Allah. Pujian itu ada pada surah Al-Fatihah, sebagaimana Nabi katakan afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi, paling dahsyat adalah ungkapan memuji Allah, dan pujian tertinggi dalam surah Al-Fatihah. Mari kita berdoa dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Semoga kita dimanapun berada, terutama teman-teman kami, para penyelenggara, diberkahi, diridhai Allah, diberkahi rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kenapa? Amin, amin, Rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dari saya, ya. Semoga hati kita tambah adem setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.